Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Pembina Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ali Pradana Putra SH selaku pemateri pada sore hari ini. Yang kami hormati alumni Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati konsultan ahli Pusat Studi dan Konsultasi Hukum. Yang kami hormati Majelis Pengawas dan Penasihat Organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum. Yang kami hormati Dewan Pembimbing Pusat Studi dan Konsultasi Hukum. Yang kami hormati Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum periode 2022-2023 beserta jajarannya, dan kepada seluruh peserta diklat sarkum yang berbahagia. Langsung saja, perkenalkan saya Iqmah Faidatul Rahman selaku moderator pada sesi ketiga materi keadvokatan. Nah, advokat sendiri merupakan seorang ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan, yang mana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Nah, langsung saja nanti materi keadvokatan akan disampaikan langsung oleh Bapak Ali Pradana Putra. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan CV beliau. Nama Ali Pradana Putra, keluarga negaraan Indonesia, alamat sekarang Kota Jogja, nomor HP 0896-8771-7008, alamat email ali@lawismilawfront.com. Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 sampai 2019. Organisasi PSKH pada tahun 2016 sampai 2019. KPK pada tahun 2015 sampai 2019. HMI pada tahun 2015 sampai 2019. Pengalaman kerja beliau sebagai legal di PT Suar Mahardika Investara pada tahun 2020, advokat di kantor advokat Yogyakarta pada tahun 2019 sampai 2020, advokat dan wakil direktur di PT Jogja Laukarta Legal Karya pada tahun 2021, dan konsultan CV Bagus Collection pada tahun 2020, dan beliau ini adalah pendiri dari Law Ismi Law Firm. Skill beliau di Brivit Pajak A dan B UGM pada tahun 2009, kontrak dan drafting skill pada tahun 2017, dan lisensi pengacara. Nah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ali untuk menyampaikan materi keadvokatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong adik-adik. Ini udah pada makan belum adik-adik? Oke, di sini adik-adik perkenalkan saya Ali. Saya dulu sama dengan kalian alumni UIN. Biar agak keren ya. Dan dulu saya itu sempat tidak bangga masuk UIN. Ya, oke, banyak yang nyesel ya? Ayo. Kayak gitu ya. Tapi setelah saya berproses dengan teman-teman masuk organisasi, terus ikut lomba debat dan lain-lain, nah disitulah merasa bahwa UIN ini bisa setara dengan UGM. Bahkan kita sering menang kok lomba melawan UGM dan univ-univ lain. Jadi jangan berkecil hati lah. Walaupun saya dulu sama berkecil hati.
Jadi di sini adik-adik dan teman-teman, saya akan menerangkan terkait dengan keadvokatan. Ya, tapi ya. Secara garis besar, advokat itu merupakan profesi yang paling dicari dan yang paling juga tidak diminati ketika jadi pengacaranya. Mungkin adik-adik mungkin berpandangan, saya besok pengen jadi pengacara ini. Tapi banyak teman-teman saya yang sudah jadi pengacara mah pengennya jadi dosen, jadi PNS, jadi hakim. Karena kebanyakan dari kita sendiri satu hal ya, jadi pengacara ini kan swasta. Jadi kita hidup ini tidak dibiayai oleh negara, bapak ibu itu juga tidak, teman-teman juga tidak. Jadi yang membiayai diri kita itu adalah kemampuan kita sendiri. Jadi ketika orang menjadi pengacara itu, ketika udah jadi, ternyata persaingannya begitu ketat. Di Jogja ini advokat itu lebih dari PNS semuanya jumlahnya. Mungkin bisa lebih dari 20.000 orang, bersaing dengan 20.000 orang dengan perkara paling di pengadilan itu. Kalau di PN paling satu PN kota gitu ya, itu kan paling 1 tahun perkara paling 500 diperebutkan hampir 20.000 orang. Jadi banyak teman-teman tuh ketika jadi pengacara susah gitu. Jadi jangan beranggapan kalau pengacara tuh kerjaannya enak nih, kayak Robert Mantaris nih, dia datang ke mana itu angkringan dan dapat duit dan lain-lain. Jadi memang prosesnya itu memang sangat panjang teman-teman. Dapat makanan. Dan di sini ini kalau julukan pengacara itu kan officium nobile ya, profesi yang terhormat. Kan jaksa itu nggak ada itu gelar officium nobile. Polisi juga tidak ada, dokter nggak ada. Kenapa bisa dijuluki profesi yang terhormat? Karena kita bisa mendudukan mana nih hak-hak dari para klien, korban, dan mana nih hak-hak dari para tersangka atau terdakwa. Di situ kan jadi pengacara ini duduknya di tengah. Kita bisa memisahkan nih. Ketika contoh mungkin ada perkara pencurian gitu ya, di sini nih teman-teman, kok motor saya hilang nih gitu ya. Itu ketika kita mengetahui udah ada pencurinya ada lari di sana nih, kita pukulin kayak gitu ya. Ketika dipukulin itu kan disitulah nanti fungsi pengacara akan bekerja nih. Ini yang akan masuk penjara yang mukulin dulu atau dia yang melakukan pencurian dulu nih. Atau jangan-jangan yang menjadi tersangkanya itu saksinya karena dia menang-menang baik, motornya dibalik kok menang-menang baik gitu. Nah itu tugas fungsi pengacara di situ teman-teman. Jadi misal kalau ada kasus pencurian, delik awal yang kita pakai yaitu pasal pencurian dulu, baru timbul yang kedua akibat dari pencurian itu ada pemukulan. Berarti yang memukul itu juga bisa dari tersangka di situ seperti itu. Dan apa nih hak-hak mereka ketika sudah ada kasus pencurian atau kasus pidana lainnya, kita sendiri berdiri, apakah benar nih prosedur yang telah dijalankan polisi ini sudah sesuai nih? Dan apakah hanya masyarakat ini main hakim sendiri terus dia tidak bisa dikejar oleh polisi ini gitu. Dan di sini juga terkait dengan pengacara. Pengacara itu identik dengan suatu profesi yang banyak aturannya. Misal ada kode etik advokat, terus siapa sih yang itu menjalankan kode etik advokat? Itu nanti kita bahas setelah azan ini dulu ya, kita dengerin azan dulu ya teman-teman ya. Karena ini juga kan masa nggak dengerin azan ya.
Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Tadi kita sampai pada yang namanya etika profesi pengacara ya. Kalau kita sendiri berbicara terkait dengan etika profesi, di sini saya akan menggarisbawahi sebenarnya etika profesi pengacara itu adalah batasan dari seorang pengacara itu sendiri. Di mana batasan itu berfungsi supaya kita ini tidak menjadi pemain-pemain mafia-mafia dan bahkan menjadi seseorang yang mungkin menghantarkan uang demi sebuah kemenangan seseorang seperti itu. Dan dalam etika profesi sendiri itu nanti akan saya jelaskan siapa sih yang bisa ibaratnya memecat seorang pengacara. Karena pengacara sendiri polisi tidak bisa memecat teman-teman. Presiden pun nggak bisa memecat seorang pengacara. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kita sendiri harus tahu nih sebenarnya turunan dari officium Nobel itu seperti apa, seorang pengacara yang profesional itu seperti apa. Perlu kita garis bawahi teman-teman, seorang profesional itu tidak harus bekerja dengan baik. Profesional itu kan kalau dalam artian bahasa seseorang yang telah menjalankan suatu profesi dan dia bekerja, maka dia pantas disebut sebagai seorang profesional. Nah, profesional itu ada pembagiannya lagi tuh teman-teman. Ada seorang profesional mungkin advokat dalam bidang perdata, mahasiswa. Ada yang khusus pengacara tambang, profesional tambang. Ada yang bergerak dalam bidang perbankan, jadi pengacara di bank. Tuh. Jadi profesional itu
bagiannya banyak. Tapi kalau hanya cukup dipandang profesional, dia hanya cukup memegang suatu profesi dan menjalankannya, dia sudah dianggap sebagai profesional. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini terkait dengan keadvokatan, yaitu langsung ke etika profesi advokat. Di sini kita sendiri banyak banget nih batasan-batasannya nih dalam menjalankan profesi. Kalau mungkin seorang pengusaha pebisnis itu boleh mengiklankan di mana-mana bahwa oh ini bisnis yang sangat profesional, bagus dari toko sebelah. Pengacara kalau ibaratnya mencontoh hal tersebut, itu langsung bisa kena yang namanya etik advokat. Jadi kita sendiri tidak boleh mengiklankan diri kita sendiri kalau kita ini baik loh. Jadi kita ini hanya ditugaskan untuk diam dan klien datang. Jadi kita sendiri tidak boleh pengacara ahli paling bagus di Jogja. Itu insya Allah besok bisa langsung ada pemecatan gitu. Pengacara ahli lebih ganteng dari pengacara sebelah. Kayak gitu aja langsung kena etik pengacara gitu. Dan etik-etik pengacara itu juga banyak teman-teman. Contoh misal saya jadi pengacara nih, udah ada klien tekan kontrak atau kuasa dengan kantor saya. Terus saya membiarkan klien tersebut dan klien tersebut lapor ke lembaga yang berwenang di advokat. Nanti tak jelaskan lembaga apa itu. Itu seketika diproses sebulan itu saya bisa langsung dapat teguran 12 bulan bisa disuruh libur dari pengacara. Jadi berbeda dengan sisi polisi, sisi jaksa. Jika mereka mungkin tidak bisa menyelesaikan suatu perkara atau mereka membiarkan suatu perkara, mungkin tidak akan ada sanksi seberat pengacara. Kalau pengacara sendiri langsung disuruh libur 12 bulan. Paling kalau jaksa sama polisi itu nanti cuma dapat teguran lisan aja sama atasannya. Itu perkara rampung-rampung. Terus pengacara sendiri tidak boleh menolak suatu perkara. Jadi misal teman-teman ada yang datang nih, ternyata kasusnya Pak ini saya kecurian uang 100.000. Itu tidak boleh ditolak. Walaupun nominalnya hanya 100.000. Ada yang datang lagi nih Pak, saya kehilangan sendal di masjid. Itu harus diterima kayak seperti itu teman-teman. Jadi walaupun kasusnya mungkin dianggap ini ya, kasusnya kecil ya, tapi kita sendiri terikat dengan sumpah profesi sendiri, itu tetap harus diterima. Dan itu tetap harus kita lakukan proses. Entah itu bagaimanapun prosesnya, kita teruskan ke kepolisian atau kita teruskan ke badan binaan masyarakat setempat, kita harus tetap ada prosesnya dan ada pertanggungjawaban atas kasus yang masuk. Dan misal nih ada klien yang datang dari ras hitam, kita sendiri tidak boleh nih, kita ini mau putih loh, kamu orang hitam nggak boleh masuk, itu juga tidak boleh. Prinsipnya setiap perkara yang masuk kita harus menerima. Tapi seandainya nih hal tersebut bertentangan dengan hati nurani, kayak contoh yang sedang viral, seorang anak menggugat ibunya sendiri, seorang anak yang mempolisikan ibunya sendiri, itu kita boleh menolak. Karena itu mungkin kita sendiri kalau sesuatu kasus yang melanggar norma, kita boleh menolak. Misalnya contoh ada Pak Haji memperkosa anak 11 tahun. Ini Pak Hajinya, ini Mas tak bayar 100 Mas biar lepas nih. Kita boleh menolak. Jadi terkait dengan hal-hal norma atau kesusilaan yang bertentangan dengan hati nurani, itu kita sangat boleh menolak.
Lanjut ya ke 14 poin fungsi dan peran advokat secara ideal ya. Sebenarnya fungsi advokat ini beragam teman-teman. Selain yang tak jelaskan, dia sebagai pembeda hak dan kewajiban dari korban atau hak dan kewajiban dari tersangka atau terdakwa itu. Yang pertama, seorang pengacara itu sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Contoh nih yang kayak viral nih, kayak Bang Hotman Paris tuh gitu. Datang ke Kopi Joni gitu. Oh, ini ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh perwira, tapi tidak bisa diproses di Polda itu karena dia seorang perwira. Nah, kita sendiri bisa nih menyuarakan ini kok nggak diproses, kenapa? Seperti itu. Kita bisa melakukan vokal entah itu lewat media kita atau kita bisa melakukan vokal melalui media massa, itu sah-sah aja seperti itu. Karena ini fungsinya kita sebagai penegak hak asasi manusia. Terus yang selanjutnya melaksanakan kode etik advokat, kalau itu pasti ya teman-teman ya. Dan namanya kode etik kan, kode etik itu kan aturan yang membatasi kita. Jadi misal nih, kalau kita pelanggaran etik tersebut ya konsekuensinya yang tak bilang tadi bisa diliburkan sampai 12 bulan, bahkan sampai dengan pemecatan. Terus selanjutnya yaitu memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Jadi perlu teman-teman ketahui, setiap profesi yang ada di Indonesia itu pasti ada sumpahnya di bawah Al-Quran. Entah itu agama Hindu, Konghucu atau agama lainnya itu pasti harus disumpah. Dan tidak hanya pengacara saja, karena profesi sendiri itu kan banyak ya, ada dokter dan seorang apoteker pun dia harus disumpah profesi apoteker. Dan kita sendiri di bawah sumpah, saya bersumpah berdasarkan Pancasila, berpegang teguh pada undang-undang dan lain-lain itu. Kalau saya sendiri menyarankan teman-teman gitu ya, saya itu ketika sumpah profesi sendiri, terus terang saya itu hanya diam. Karena dengan beban sumpah dan dengan beban lapangan itu sangat berbeda teman-teman. Baik, kita harus berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus berpegang teguh pada Al-Quran. Padahal kenyataan hukum itu tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi misal nih kayak gini nih, saya tadi juga barusan dapat quote dari teman, ya bukan ngajarin ya, dapat quote bahwa kita ini kalau sedang membela hak, menyogok hakim pun sah loh. Karena yang kita pertahankan sendiri adalah hak orang lain. Dan yang tak bilang tadi untuk urusan menyogok dan lain-lain dalam suatu hukum itu kan itu pasti dilakukan. Hal terkecil yang pernah terjadi di lingkup teman-teman itu kan kayak kasus silang. Jadi walaupun udah ada sumpah profesi nih di situ, tapi kadang juga ada oknum tertentu yang mungkin masyarakat sendiri yang nggak ingin ribet, harus sidang di kejaksaan dan lain-lain. Lebih baik kayak gitulah, biar sama-sama paham, sama-sama ringan. Terus selanjutnya yaitu melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat dan martabat advokat. Jadi kita ini sangat diperbolehkan membela diri kita sendiri ya. Nah, orang yang kita tanpa profesi pun itu kita boleh kok membela diri kita sendiri, apalagi kita seorang advokat. Walaupun seorang advokat itu ketika membela klien ibaratnya ngonek-ngonek wong sak geleme dhewe itu memang dia akan bebas dari jeratnya karena dia mewakili seorang klien, dia bukan mengatasnamakan dirinya sendiri.
Jadi apa yang diomongkan pengacara mungkin, wah ini dia pihak A ini sangat jahat sekali dan mungkin tidak berperi kemanusiaan, kita omongkan di depan umum itu tidak masalah, karena kita sendiri membelakangnya posisinya. Makanya hal wajib yang harus dilakukan pengacara itu tidak hanya menerima klien. Yang kedua yaitu harus tanda tangan kuasa khusus. Jadi ini kita secara khusus ini apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan ini itu adalah perwakilan dari klien. Jadi apa yang diomongkan kita mungkin, oh di sana tuh sangat panas sih, itulah perwakilan klien ke kita. Oh di sana tuh sangat buruk ya, nah, itulah omongan klien. Ibaratnya walaupun ini yang ngomong di sini saya, tapi itu adalah ibaratnya sudah sebagai omongan klien itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat. Nah ini yang tak dilakukan. Kadang itu kan pengacara kan juga tidak boleh menolak klien ya. Tapi kadang kita juga terbentur oleh kemampuan kita sendiri. Misal nih, saya dulu mungkin awal magang di kantor pengacara gitu ya, saya sendiri tidak menguasai perkara pidana, apalagi dalam kasus mungkin klideh gitu ya. Saya nggak paham nih, Pak ini adik saya itu ya, baru baca hukum ya Pak ini kira-kira bisa bebas nggak ya? Saya dulu tak omongin karena saya nggak paham, ini bisa bebas tuh, gampang tuh, nggak bilang kayak gitu. Tapi hal tersebut terus terang terlarang karena tidak sesuai dengan kemampuan kita dan tidak sesuai dengan hasilnya. Dan pengacara sendiri itu tidak boleh menjanjikan kemenangan, tidak boleh menjanjikan bahwa dia akan bebas, atau tidak boleh ada janji-janji dari pengacara. Jadi dalam penerimaan kasus ini kita terbentur nih, kita nggak bisa nih oleh perkara gimana nih, ya kita omongkan aja, Pak terus terang kalau saya dalam kasus pidana saya belum mampu atau kurang mampu. Tapi kalau Bapak ini masih percaya dengan saya, ya saya tangani. Tapi resiko ditanggung sendiri ya Pak, karena di sini saya sudah bilang saya bukan profesional dalam perkara pidana apalagi pidana. Jadi terus terang aja dengan advokat. Jadi nanti dia yang memutuskan dan menolak untuk memakai jasa pengacara itu klien, jangan kita. Terus selanjutnya pengacara ini harus memberi pelayanan hukum, legal service, nasihat hukum, legal advice, konsultasi hukum, legal consultation, pendapat hukum, legal opinion, informasi hukum, legal information, dan menyusun kontrak-kontrak. Jadi seorang pengacara itu jadi nggak hanya dia ini bisa hanya ngomong di depan itu juga gitu ya. Jadi siapa sih yang bisa bantah tuntutan jaksa? Itu ya kita sendiri yang ngedraft gitu. Bukan kita dari mungkin kita punya ahli Pak. Ahli itu kan hanya sebagai saksi. Tapi pemikiran sebagaimana kita harus membantah, oh tuntutan jaksa kok begini ya. Dalam undang-undangnya tuh padahal ditentukan hanya segini. Dan kita sendirilah yang harus menentukan celah undang-undang tersebut tanpa dengan bantuan orang lain. Tapi ya kita juga diperbolehkan kok melakukan diskusi gitu. Mungkin teman-teman punya teman yang udah jadi dosen, yang udah jadi polisi, itu dilakukan diskusi boleh. Tapi tidak dengan diskusi dengan hakim. Terus selanjutnya yaitu memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau prodeo pada masyarakat yang sudah mampu baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah ini yang sangat berat di sini. Yang memberikan bantuan cuma-cuma ini
Dan kita sendiri terbentuk dengan tidak boleh menolak perkara. Di sini memang seorang pengacara itu wajib untuk memberikan bantuan untuk keluarga yang tidak mampu, kurang mampu, dan ketika dia sorry Pak, saya mau konsultasi nih, tapi saya nggak ada uang. Kita sendiri juga tidak boleh menolak. Tapi ketika hal ini terjadi, untuk kasus yang cuma-cuma atau prodeo ini terjadi di kantor, itu kita bisa mengarahkannya teman-teman. Oh iya Bapak Ibu, ini kalau dalam kasus perkara ini jangan cukup datang ke LBH aja. Jadi lembaga bantuan hukum, yayasan bantuan hukum apapun itu yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bisa disaranin ke teman-teman juga, ke tetangga teman-teman. Itu silahkan datang ke lembaga bantuan hukum, cukup membawa surat keterangan tidak mampu. Jadi LBH atau yayasan bantuan hukum yang sudah terakreditasi itu yang membayar jika penanganan perkara adalah negara. Jadi ketika ada kasus ini orang tidak mampu nih, kita cukup tinggal mengarahkan aja, tidak kita tolak. Ibu, kita ada berjalan hubungan dan relasi nih dengan salah satu kantor LBH di sana. Ibu ke sana aja, aku membawa surat keterangan tidak mampu, itu insya Allah akan diproses dan LBH juga tidak akan rugi karena itu akan direbus negara. Sedikit bocoran juga, LBH ketika menangani perkara prodeo, satu perkara itu bisa bernilai 5 juta. Jadi ibaratnya teman-teman nggak usah suka nih kalau ada tetangga, oh ini Pak, mungkin konsultasi ke teman-teman gitu ya. Ini Mas saya ada perkara gini, tapi saya tidak punya uang. Arahin aja ke lembaga bantuan. Itu akan pasti dibantu maksimal oleh mereka. Terus selanjutnya terkait dengan fungsi kode etik advokat ya. Jadi fungsi kode etik advokat sendiri, walaupun itu sudah tak jelaskan, ini fungsinya itu untuk membatasi kita nih, bagaimana kita bersikap di masyarakat, bagaimana kita bersikap dengan pejabat, teman dan lain-lain selama kita masih berprofesi sebagai advokat itu dimanapun sudah diawasi oleh kode etik tersebut. Yang pertama yaitu kode etik dalam hubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya. Jadi di sini ya seperti tak jelaskan tadi, kode etik yang dimaksudkan dengan kepribadian itu, contoh nih teman-teman nih mempunyai kepribadian pemarah gitu ya. Ketemu klien, mungkin klien itu datang konsultasi nih masalah perusahaan, dia konsultasi 2 jam gitu ya. Nah teman-teman ini mempunyai amarah berlebih. Jadi fungsi kode etik itu ya di situ nanti. Kalian ya jadi pengacara nih. Kalau kalian marah-marah dengan klien ya, insya Allah nih bisa libur panjang nih nggak dapat duit. Terus dalam fungsi kode etik terkait dengan kepribadian itu, advokat itu sendiri harus menentukan langkah dari hati nuraninya sendiri dan pikirannya sendiri. Tidak boleh nih dengan pikiran orang lain. Karena kalau ada pikiran orang lain masuk, karena kita sendiri kalau ada kasus perkara perdata gitu ya melawan advokat lain, itu pasti ada intervensi dari orang lain, teman-teman. Entah itu intervensi dari lembaga terkait, entah itu intervensi dari pengacara itu sendiri, entah itu intervensi ternyata mereka menghubungi keluarga kita harus seperti ini. Makanya kita sendiri harus tunduk dengan pikiran dan hati kita sendiri, tidak boleh tunduk dengan pemikiran dan hati orang lain. Seperti itu. Terus kode etik dalam hubungan advokat dan klien, ini yang sangat penting.
Jadi seorang advokat itu boleh menanyakan hal-hal yang sangat rahasia, sampai dengan contoh nih gitu ya, pemerkosaan. Ya kasus agak seru ini. Ada nih, dulu pernah ada klien datang ke saya gitu. Mas, ini saya diperkosa pacar sendiri gitu loh. Ceritanya diperkosa pacar sendiri. Dan kita sendiri kan tidak boleh percaya nih bahwa itu benar-benar diperkosa enggak gitu. Ya, kita sendiri boleh tanya, mbaknya diperkosa dari tahun kapan mbak? Kalau saya sendiri diperkosa dari tahun 2016 mas. Nah, sekarang 2018 ya. Jadi dia udah 2 tahun diperkosa baru lapor ke saya 2 tahun gitu. Jadi kita sendiri kan, berarti kan ini ada maksud tertentu nih dia datang. Kenapa dia dalam jeda 2 tahun ini dia baru lapor ke seorang pengacara atau polisian lah gitu. Dan bahkan kita sendiri bisa tanya nih loh, enggak, kok dalam 2 tahun ini berapa kali sih kayak gitu? Saya kadang seminggu dipaksa 3 kali mas. Sedangkan mau masih dipaksa. Jadi hal-hal tersebut itu boleh nih kita tanyakan langsung ke klien, dan klien bisa kita paksa untuk menjawab jujur. Jadi kita sendiri tidak percaya nih, wah nggak mungkin Pak jenengan hanya 3 kali, 7 kali mungkin, itu boleh-boleh aja. Terus dari apa yang disampaikan oleh klien tersebut, kita sendiri tidak boleh nih ngasih tahu ke orang lain, bahkan pacar kita sendiri. Karena bocornya rahasia klien itu kalau didengar organisasi yang boleh memecat pengacara itu ya habis itu karirnya pengacara. Terus selanjutnya ini kan kalau terkait dengan biaya jasa hukum kan sudah tak terangkan ya, DPR juga udah. Terus terkait dengan kode etik advokat dengan teman advokat yang lain. Jadi dalam menjaga pertemanan advokat itu tidak hanya kita nggak boleh ngata-ngatain, kita tetap harus duduk kalau ketemu itu tidak sebatas hanya itu. Jadi misal nih kemarin pernah mungkin ada klien datang ke kantor saya gitu ya, udah cerita nih ke saya, Pak saya juga datang ke pengacara sana gitu. Loh Pak Ibu kok udah datang ke pengacara sana ya? Sorry Bu. Terus terang kalau udah ada obrolan awal seperti itu, kita langsung boleh menolak. Karena itu udah dihandle oleh pengacara lain. Jadi ada kode etik advokat ketika sudah dihandle oleh pengacara lain dan dia belum putus kuasa atau putus kontrak, kita tidak boleh menyerobot dengan objek kasus yang sama. Misal nih kalau yang dilaporkan ke saya udah ke pengacara sana mas dengan kasus pencurian mobil, datang ke saya lagi, mas di sana kayak nggak berhasil ya. Coba jenengan dengan kasus pencurian mobil dan udah putus kuasa belum? Kalau dijawab belum berarti tidak bisa diterima oleh kantor pengacara tersebut. Kalau dilanggar ya siap-siap ya libur sampai pemecatan. Terus selanjutnya kode etik dalam bertindak menangani perkara ya. Nah ini yang susah di sini. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan suap terhadap jaksa, polisi dan hakim, termasuk melakukan lobby-lobby yang mengarah pada judicial corruption ya. Nah ini kalau terkait hal tersebut itu tak pastikan secara undang-undang manapun itu tidak bisa dilakukan. Namun teman-teman dalam proses pidana sendiri itu ada namanya restoratif justice.
penyelesaian perkara, mungkin sebelum ditindak penyidikan dan lain-lain. Namun orang tersebut sudah bisa dipastikan besok jadi tersangka. Itu bisa kita selesaikan dulu secara mediasi, dan kita boleh meminta uang kompensasi kerugian. Contoh gitu ya, saya di sini nih tiba-tiba lempar botol aqua ke sana gitu. Lemparan botol aqua ini perdamaiannya bisa sampai lebih dari 20 juta. Dan itu bisa kita selesaikan kasus pidana tersebut sebelum proses penyidikan. Kita bisa langsung nih bilang sama kanit yang menangani atau penyidik yang menangani, Pak, ini saya mau damai aja lah dengan klien. Nanti ada surat resmi pemberitahuan dari polisi, ini bahwa terkait dengan pelapor ini mau meminta perdamaian mediasi. Nanti yang mau fasilitasi mediasi itu pihak polisi. Jadi ketika kita udah datang di sana itu udah kita sangat diperbolehkan tuh nego-nego harga di situ. Padahal itu bukan termasuk suap. Terus selanjutnya tadi kan terkait dengan hubungan advokat dengan undang-undang itu udah pasti seperti itu ya teman-teman, yang sudah disajikan di layar ya. Orang dalam sumpahnya pun kita harus tunduk pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan kita harus tunduk dalam hukum agama, Al-Quran dan lain-lain. Kita harus sumpah. Nah, nih yang tadi tak sampaikan teman-teman terkait siapa sih yang bisa menindak kita biar kita bisa dihukum nih. Di sini sebelum kita masuk di situ, tak perkenalkan dulu yang namanya organisasi advokat. Jadi advokat ini walaupun dilantik dan diangkat di pengadilan tinggi, tapi kalau kita tidak mempunyai organisasi advokat, kita tidak bisa jadi pengacara, teman-teman. Jadi misal nih kita langsung ambil jalan pintas nih, langsung ke pengadilan tinggi, daftar ke kepanitraan, Pak, ini saya mau ambil sumpah pengacara lah. Itu nggak bisa. Karena sebelum melangkah ke situ, teman-teman harus mempunyai organisasi. Misal nih kalau di luar ada Peradi, ada IKD. Mungkin kalau di UIN ini kebanyakan APSI ya, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi sebelum melangkah ke sana kita harus mempunyai identitas mas dari mana gitu. Karena dalam wadah tersebut kita sebelum jadi pengacara itu harus melalui 2 tahap nih. Sama seperti teman-teman sebelum menjadi anggota PSKH itu harus melalui diklat 1. Tapi kalau pengacara sendiri itu harus melalui pendidikan profesi advokat. Setelah menjalani pendidikan profesi advokat, siapa sih yang menjalankan pendidikan ini? Yaitu organisasi pengacara itu, yaitu Peradi, IKD dan lain-lain. Setelah kita melakukan pendidikan, kita akan melakukan yang namanya ujian nih. Cak Jadeki, Deki lolos ora gitu di pengacara. Dan kita tuh punya kemampuan gak sih gitu. Itu nanti ada tim pengujinya. Jadi kayak tahapan PNS, Cakim dan lain-lain itu sebenarnya sama juga. Dan setelah kita dinyatakan lulus nih, tidak remedial gitu ya, itu barulah sertifikat kelulusan itu menjadi dasar kita menjadi advokat, yaitu sumpah profesi advokat. Jadi sahnya pengacara itu tidak selesai dengan pendidikan, tidak selesai dengan ujian, tapi harus menyelesaikan pendidikan, ujian, dan sumpah advokat. Terus terkait dengan kode etik advokat ya teman-teman.
Kode etik advokat sendiri, siapa sih yang bisa ibaratnya memecat pengacara gitu. Kita tuh bertanggung jawab dengan siapa toh. Itu dalam pengacara ada namanya Dewan Kehormatan. Bukan DPRD ya. Namanya Dewan Kehormatan. Jadi Dewan Kehormatan itu adalah dewan sebagaimana dia ditugaskan, yaitu mengawasi pengacara jika ada pengacara mungkin masak pelang terlalu gede itu di jalan raya gitu, dan terlalu banyak memakan perhatian orang lain, bisa kita laporkan ke Dewan Kehormatan. Terus ada embel-embel apa dan lain-lain, bisa kita lakukan laporan ke Dewan Kehormatan. Dan Dewan Kehormatan inilah yang besok menentukan dia ini masih layak nggak sih jadi pengacara. Oh iya, tidak diobrolkan 5 menit ya teman-teman. Setelah ini kita kasih tanya jawab ya. Ini langsung ke pengawasan dan penindakan sih. Dalam pengawasan dan penindakan sendiri itu yang sudah tak jelaskan. Jadi dalam Dewan Kehormatan itu nanti dia bisa melakukan penindakan secara peringatan dulu, surat tertulis dulu. Terus nanti bahkan bisa ada sidang tuh. Dan yang menindak juga itu adalah Dewan Kehormatan, tidak ada sangkut pautnya nanti dengan kepolisian, tidak ada sangkut pautnya dengan kejaksaan tinggi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan mungkin presiden, menteri-menteri dan lain-lain ya. Jadi kita sendiri walaupun di bawah naungan undang-undang besar, undang-undang, tapi undang-undang dan undang-undang dasar sendiri menentukan siapa yang berhak menindak pengacara, yaitu cuma baru Dewan Kehormatan. Jadi kalau pengacara, pasti teman-teman mau laporan nih, wah pengacaranya itu dipecat nih gitu, jangan lapor ke kepolisian, dulu nih. Malah nanti lapornya kalian malah, wah ini main bagian tak kirim surat ke kementerian lah, hukum dan HAM gitu. Kalian berkirim surat ya nanti bisa ditolak karena bukan kewenangannya, tapi mereka juga bisa tuh meneruskan surat tersebut ke Dewan Kehormatan. Dan teman-teman kan berhubung waktunya sudah habis, ini kita langsung sesi tanya jawab aja ya. Monggo silahkan bertanya. Oh iya, ada yang kata